Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa diberi kemudahan dalam menjalankan hari-hari kita di cuaca yang cerah hari ini. Di sini kami akan mencoba untuk menafsirkan beberapa pandangan dan pendapat mengenai Ghazwul Fikri, yang mana merupakan sebuah kejahatan baru tentang bagaimana musuh-musuh Islam dalam masuk ke dalam pemikiran-pemikiran Islam untuk mencoba merubah mindset dan pola pikir kaum muslimin dengan masuk dan menjerumus ke dalam perilaku muslim. Hal ini sebenarnya hal-hal yang sudah sering terjadi, yang mana kita bisa lihat dari contoh paling mudah saja. Dalam perkembangan Islam, masjid bukanlah suatu hal yang baru. Masjid merupakan sebuah keagungan bagi umat muslim, yang mana masjid merupakan tempat ibadah bagi seluruh umat muslim dimanapun berada di muka bumi ini. Namun kita ketahui pula bahwasannya pada dekade-dekade saat ini masjid telah tak lagi sejalan seperti apa yang diharapkan oleh cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana masjid sebagai tempat diskusi selain sebagai tempat ibadah bisa pula sebagai tempat pendidikan karakter, sebagai tempat pendidikan politik, sebagai tempat pendidikan kader-kader keislaman, sebagai tempat perdagangan, sebagai tempat untuk memilih dan menentukan calon-calon pemimpin pada masa-masa keislaman, dan lain-lain hal sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa lihat pada akhir-akhir ini masjid tidak lagi dibolehkan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti hal yang disampaikan di atas, melainkan hanya dibatasi hanya untuk sebagai tempat ibadah semata. Sungguh sebuah ironi bagi kita sebagai umat muslim yang mengetahui bahwa sesungguhnya masjid itu ialah tempat yang paling mudah dijangkau, tempat yang paling mudah untuk digunakan oleh umat muslim dimanapun berada dalam menyampaikan aspirasinya, dalam berdiskusikan isi-isi dalam pikirannya, dalam menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya kepada orang-orang lain di sekitarnya maupun dimanapun ia berada. Bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, namun pula sebagai tempat untuk bersilaturahmi, berkegiatan dan meningkatkan ekonomi bagi rakyat-rakyat yang ada di sekitar masjid tersebut. Hal ini yang menjadi kunci bagi kita sebagai generasi penerus hari ini dalam upaya untuk memerangi pemikiran-pemikiran kaum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah kaum-kaum yang mengatasnamakan Islam namun tidak mengetahui atau sengaja merubah tujuan Islam untuk menjadikan Islam terpecah belah, untuk mengadu dombakan keislaman. Karena orang-orang di luar sana tidak mungkin bisa mengalahkan melalui fisik, karena jumlah dan banyaknya umat muslim di seluruh dunia dan di muka bumi ini. Maka cara paling mudah yang dapat mereka lakukan adalah dengan cara merusak pemikiran, merusak pola pikir, merusak kejiwaan umat muslim tersebut. Hal ini yang menjadi pacuan bagi kita
sebuah ladang pahala bagi kita jika kita benar-benar paham akan maksud dan tujuan dari berdirinya sebuah masjid yang besar, sebuah masjid yang kokoh, sebuah masjid yang megah bagi umat muslim seluruh dunia ini. Kita rubah mindset masjid yang tak hanya sebagai tempat ibadah semata. Kita rubah mindset bahwasanya masjid bukan hanya tempat untuk bertemunya umat muslim dalam menjalankan hari-hari besarnya saja, namun jauh lebih daripada itu. Masjid merupakan tempat berkumpulnya umat muslim dari seluruh penjuru dunia untuk menjalankan ibadah. Itu sudah pasti dan tentu, namun hal yang utama lainnya juga kita harus ketahui bahwa masjid merupakan tempat untuk berdiskusi, berdialog, dan menyampaikan aspirasi serta pendapat kita untuk menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bisa lihat akhir-akhir ini pula generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi emas masa depan telah dirasuki dengan gaya-gaya dan penampilan yang berbeda, dengan gaya-gaya dan penampilan yang kebarat-baratan. K-popers, game online, candu narkotika, candu minuman keras, candu perjudian menjadi sebuah gaya baru, sebuah tren baru dalam kehidupan anak-anak bangsa, dalam kehidupan kaum muslimin saat ini, terlebih bagi kaum muda. Hal ini harus kita cegah sedemikian rupa dan bagaimanapun pula caranya, karena kaum muda kita adalah penerus jalannya kemajuan dan perkembangan Islam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi hari ini harus bisa menciptakan ataupun menjauhkan sifat-sifat yang kebarat-baratan, gaya berpakaian yang terlalu ketat, hobi yang selalu merugikan, dan selalu tercandu pada game online maupun film-film yang mengarah kepada kekejian, pornografi, dan kurangnya etika dalam kehidupan. Sesungguhnya itulah cara-cara kaum yang tidak bertanggung jawab dalam upaya untuk mengurangi tingkat keislaman umat muslim, untuk mengurangi tingkat keislaman umat kaum muda, untuk mengurangi rasa cinta bangsa, rasa cinta pemuda Islami, rasa cinta umat muslimin kepada agamanya sendiri. Sungguh inilah hal-hal yang harus kita cegah, hal-hal yang harus kita tahan dan kita tinggalkan, kita jauhi. Hal-hal seperti ini adalah sebuah hal yang tidak harus terjadi. Maka dengan demikian, sesungguhnya Ghazwul Fikri ini adalah sebuah ancaman yang nyata di depan mata kita sendiri. Jika kita abaikan, maka sungguh nauzubillah sekali. Kehancuran itu akan segera datang. Kehancuran itu akan segera menghampiri kaum muda, dan bukan tak mungkin agama Islam menjadi agama yang minoritas jika kita tidak memahami akan makna keislaman yang kita jadikan sebagai upaya untuk mengirim dan mengayomi dan menjaga perkembangan Islam bagi kaum muda, bagi pemuda muslim Indonesia, bagi pemuda muslim dunia, bagi agama ini, agama Allah, agama yang rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai umat muslim harus menghindari Ghazwul Fikir ini. Harus kita jaga umat ini dan kita hindari gaya-gaya yang kebarat-baratan, gaya-gaya yang tidak sesuai dengan akidah keislaman, yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah, yang tidak sesuai dengan gaya ataupun
Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya gambaran usul fikir yang telah kami sampaikan berikut dapat menjadikan gerakan dan modal awal kita untuk menjauhi usul fikir dan menjadikan kita semakin kuat dan kokoh pendirian dalam mencintai agama ini, dalam menjaga agama ini, dalam terus melindungi agama ini, agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua untuk selalu berhati-hati dalam pola-pola yang dilakukan oleh kaum ghafur fikir ini. Akhirnya marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.